Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya ucapkan selamat datang, kita boleh hadir kembali beribadah. Di bulan yang pertama ini kita boleh bersukacita, muliakan Allah kita, bersorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Penyayang. Saat ini kita boleh memuji muliakan Dia hanya dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Sebelum kita mengawali ibadah, mari kita semuanya kembali bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kasih penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, hari lepas hari, waktu lepas waktu ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas kasih-Mu yang indah, penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Bapa. Saatnya ya Bapa, kami boleh hadir memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus, kami serahkan semuanya ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya bagimu Sang Raja, hanya bagimu Sang Raja, haleluya. Sungguh besar kasih setiamu, hanya padamu ya Bapa kami kan memuji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Percayakan semuanya kepada Allah kita yang penuh dengan kuasa. Katakan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ku percaya janji-Mu selalu baru, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Selalu percaya pada Allah kita. Sekali lagi katakan dari awal. Sungguh besar setiamu, Kau selalu nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau yang selalu tahu isi hati. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Hanya padamu kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, puji Dia. Ku percaya janji-Mu selalu ajaib, ya Bapa, terukir dalam kehidupanku. Selalu berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Serahkan pada Allah. Sang Tuhan tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Oh, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Siapkan semuanya bisa pakai berdiri. Kita pujakan bersama-sama pujian ini. Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, selalu ada bagi kami, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, selalu kami akan berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita boleh berserah kepada Allah, karena Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang selalu memberkati kita. Saat ini kita mengajak semua saudara boleh menyembah Allah kita, Dia yang penuh dengan kasih. Penyertaannya akan selalu sempurna jika kita selalu berharap dalam nama Yesus saja, Tuhan Allah kita. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami kan memuji-Mu, kami selalu menyembah-Mu, karena Engkau Allah kami. Kami kan memuji-Mu, kami kan menyembah-Mu, kami kan berserah selalu hanya bagi-Mu.
Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Oh, selalu berserah, selalu berserah hanya kepadamu, kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Yesus penolong. Kami akan selalu percaya bahwa kasih-Mu selalu ada, penyertaan-Mu kan selalu sempurna bagi kami ya Bapa. Kuasa-Mu sungguh nyata, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, hanya dalam nama-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kami akan selalu percaya hidupku. Kau ada bagi kami, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Angkat tangan bagus saudara-saudara, puji Dia bersama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sungguh kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Takkan pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Takkan pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Puji Tuhan, kami akan selalu percaya Engkau akan selalu ada bagi kami, waktu lepas waktu, hari lepas hari ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Saat ini ya Bapa, di dalam ibadah ini kami juga boleh dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami serahkan semuanya, ibadah ini dari awal hingga akhir. Yang percaya katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, kita boleh tetap bersukacita bersama-sama di tempat ini, memuliakan Allah kita. Kita boleh bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, sorakan bersama-sama. Oh, oh, oh. Tuhan Allah kita, amin, di atas pujian umatnya, haleluya.
Tuhan Allah kita berkata, amin. Di atas pujian umatnya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Serahkan bersama. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Haleluya. Baik putra saudara, kita boleh bangun berdiri yang kita berdiri tadi. Kita bisa bersama. Tuhan Allah kita berkata, tepuk tangan bersorak-sorai di atas pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata, amin. Di atas pujian umatnya. Haleluya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir, oh dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Sering bernyanyi katakan, ada kuasa dalam pujian. Jika kita bernyanyi bersorak-sorai bersama-sama dengan rasa iman kami yang kuat kepada Allah kita, selalu ada kuasa dalam pujian kita yang sanggup membuka kekuatan. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Sorak-sorai dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka, yang sanggup membuka kekuatan, yang sanggup membuka kekuatan. Hanya dalam nama Yesus. Kita tetap bersorak-sorai memuji Allah kita. Haleluya. Selalu ada kuasa dalam nama Yesus. Jangan pernah menyerah, selalu berharap padanya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Selalu ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Katakan dari awal, namanya Tuhan, mengarah teguh, kota benteng tolak perlindungan kami. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, oh guru batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga,
termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Selalu ada kuasa saat kita selalu berserah pada Allah. Yakin dan percaya bahwa kuasa yang selalu ada, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Katakan, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama. Haleluya. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus saja. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga. Oh, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Selalu ada kuasa. Kita percaya pada Yesus. Haleluya. Silakan itu kembali Bapak saudara yang sudah berdiri tadi. Puji Tuhan. Saat ini adalah minggu pertama di bulan pertama. Kita boleh memberikan sebuah bukti ketaatan kita berupa persembahan perpuluhan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah, bisa memberikan persembahan perpuluhan dalam bentuk transfer. Dan juga jemaat yang sudah ada di ibadah di sini bisa memberikan persembahannya langsung. Puji Tuhan. Persembahan bisa dijalankan dan saatnya kita boleh kembali menerima kebenaran Tuhan. Kita boleh dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita semuanya boleh persiapkan hati dan pikiran kita agar kembali boleh dibentuk jadi serupa dengan Allah. Haleluya. Sebenarnya kita pujikan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Hanya dalam nama Yesus. Katakan dari awal. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu.
tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, oh tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Oh dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada mustahil bagi Allah kita. Katakan, saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan. Kami percaya selalu doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Sekali lagi, saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Saya undang bangkit berdiri. Kita pujikan bersama-sama pujian ini. Tidak mustahil saat kita berdoa dan menyembah kepada Dia. Oh tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagimu. Oh dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Selalu percaya, tiada yang tak mungkin bagimu. Kau selalu ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Hanya bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Kau kan selalu ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus. Saya rindu gereja Tuhan katakan, tiada yang mustahil saat kita berdoa berharap sepenuhnya kepada Allah. Tak mungkin bagimu. Oh dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, oh Tuhan Yesus berkuasa. Oh tiada yang mustahil, kami kan selalu percaya, tiada yang mungkin bagimu. Oh dulu, sekarang, saya kurang balap bisa nanti kita. Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Oh tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa.
kuasa dulu sekarang, dulu sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa sekarang, dulu sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami sadar karena Engkaulah Sang Pencipta yang berkuasa dan menguasai hidup kami dan keadaan kami saat ini. Dan kami percaya oleh karena kuasa-Mu kami diselamatkan, oleh karena kuasa-Mu kami dilindungi, oleh karena kuasa-Mu kami dimenangkan dalam menghadapi segala apapun sampai dengan saat ini virus COVID-19. Kami percaya dan kami juga melakukan ketaatan, yaitu perpuluhan. Perpuluhan adalah suatu ketaatan. Dan kami pada hari ini, di minggu pertama, melakukan hak Tuhan. Dan kami mengembalikan ketaatan kami. Bahkan kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Maka berkati anak-anak-Mu yang taat akan memberikan suatu perpuluhan dan melakukan persembahan, menabur dan segalanya yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Berkati berkelimpahan tanpa ada kekurangan satu apapun. Tidak mengenal Krismon, tetapi ada Kristus yang selalu memberkati, membuat jalan, memberikan kekuatan, kemampuan otak, pikiran kami untuk berbisnis dan bekerja dan menghasilkan berkat yang berkelimpahan dan tidak kekurangan satu apapun. Berkati ketaatan kami, berkati juga perpuluhan ini yang sudah diserahkan kepada untuk diatur bagi operasional gereja. Tuhan, kami juga berdoa kepada anak-anak kami berkat yang tidak ternilai. Berkati anak-Mu. Berkati anak-anak ini. Tumpang tangankan kepada anak-Mu. Anak perjanjian, anak yang tercatat di dalam buku kehidupan. Imannya tetap percaya sampai akhir daripada kehidupannya. Tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya. Dia menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Dia pemimpin, bukan pengekor. Dia adalah yang menerima ahli waris kerajaan dan mau dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Maka banyak jiwa diselamatkan. Urapi anak-anak-Mu, berkati dan dalam perlindungan kuasa Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sebentar lagi akan mendengarkan akan firman-Mu. Pakai mulut hamba-Mu, urapi dengan urapan kerajaan Allah. Biar roh-Mu yang ada dalam tubuh hamba bertutur kata melalui mulut hamba. Kuduskan dan layakkan hamba-Mu. Biar kiranya firman itu keluar dari Engkau Tuhan. Dan kami siap menerimanya, menanamkan supaya berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat dan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom warga kerajaan Allah, silakan duduk. Ya, kita masuk ke tema yang baru. Tetap tema 3 bulannya tidak berubah. Ya, strategi. Tapi dalam strategi ada communication, ada komunikasi. Jadi tema bulan Juni adalah komunikasi, communication, ya, komunikasi. Dengan ayat Kolose pasal 4 ayat 6, Kolose pasal 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab
kepada setiap orang. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca di atas, bagaimana kita melakukan komunikasi atau communication dengan penuh kasih, dengan jangan hambar, dan kita tahu, mengerti, memahami, supaya kita dapat memberi suatu jawaban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban dari perkataan kita itu penting. Dan semua itu dari komunikasi. Kalau hal rohani kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita apa yang diterima dari kata-kata Tuhan. Tentang kita yang dipakai Tuhan untuk pelayanan, kita harus bisa memberi suatu jawaban. Karena banyak orang tidak tahu dan mengerti jalan kebenaran. Maka mereka akan bertanya kepada kita, apa itu jalan kebenaran? Di mana itu jalan kebenaran? Siapa itu jalan kebenaran itu? Kita harus bisa memberi jawaban yang benar dengan penuh kasih, tidak mengancam, ya, tidak pakai membunuh, menganiaya, tapi memberi jawaban dengan kasih dan jawabannya tidak hambar. Maka sebagai subtema hari ini adalah communication with God atau komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Sebagai ayat penuntun, Hakim-Hakim tetap, Hakim-Hakim pasal 6, ayat 10 sampai dengan 24. Tentang hubungan Gideon dengan Tuhan. Jilid kedua, saudaraku ya. Yaitu tentang Gideon komunikasi dengan Tuhan. Tentang Gideon komunikasi dengan Tuhan. Sebagai contoh bagi kita semua, jangan sampai kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Apalagi pas bulan ini masuk dalam hari Pentakosta, kita merayakan, kita percaya Roh Kudus yang sudah dicurahkan ada di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Allah, maka kita harus selalu berkomunikasi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka di hari ini tentang Gideon, komunikasi dengan Tuhan, tetapi sebelumnya saya awali firman Tuhan saat ini dengan kata-kata. Dengan kata-kata, coba saudara ikuti, yaitu kata-kata Tuhan sangat baik. Mari kita katakan, Tuhan sangat baik. Ya. Kenapa sangat baik? Selalu mengingatkan untuk melakukan komunikasi. Ya. Selalu mengingatkan untuk komunikasi dengan dia, dengannya, dengan Tuhan. Supaya orang Kristen dapat juga komunikasi dengannya. Dia diingetin, kita selalu diingetin. Ya. Ngomongnya orang Kristen tapi mboten Kris. Ya. Bagaimana cara kita communication with God atau komunikasi dengan Tuhan? Kita harus menjadi relation. Jadi relasinya Tuhan. Tuhan Yesus. Bukan relasinya hantu, tapi relasinya Tuhan Yesus. Dan menjadi connectionnya atau koneksinya Tuhan juga. Saya akan sedikit menceritakan kesaksian sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Hidup saya menjadi seorang pebisnis, mencari relasi. Bagaimana kita mendapatkan relasi untuk modal, untuk pekerjaannya. Kita butuh relasi. Pemodal butuh relasi untuk memberikan suatu pekerjaannya. Demikian juga kita butuh connection. Saya waktu itu berusaha, ya, akhirnya memiliki suatu koneksi, ya, seorang penguasa nomor 1 di Indonesia. Singkat kata, apa yang kita dapat sangat mudah, sangat ditakuti, punya kuasa, tapi kuasa duniawi. Kalau sudah kuasa duniawi, waduh, sangat jelek sekali.
arogan sekali. Ya, bahasa Jerman sakarpe dewe gitu. Dalam rumah tangga seenaknya sendiri. Dalam bisnis juga seenaknya sendiri. Ketemu seorang pejabat ya seenaknya sendiri karena apa? Merasa kita lebih tinggi dari mereka. Arogan sekali saudaraku. Itu saya dulu sebelum menjadi pendeta. Masih pendekar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi dalam hal komunikasi atau communication with God, Tuhan mengawali, menginginkan atau mengajak Gideon ya supaya ada komunikasi melalui apa? Firman-Nya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 10, demikian juga saudara dan saya. Tuhan ingin mengajak komunikasi, maka Tuhan mencurahkan rohnya ada di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Supaya kita gampang berkomunikasi. Saya agak sedikit keluar daripada firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan itu menyerahkan, berkorban, mati di atas kayu salib, naik ke surga, dan apa yang diturunkan? Roh Kudus ada bagi orang percaya di seluruh dunia. Enggak pakai pulsa saudaraku. Kalau dulu Tuhan enggak pakai nebus kita mati di atas kayu salib dan naik ke surga. Kita mau kontak sama Tuhan itu beli pulsa dulu ya. Interlokal ke Yerusalem, interlokal ke Israel saudaraku. Capek deh. Ya. Tetapi sekarang tubuhmu adalah bait Allah. Tempat roh Allah yang ada dalam hidupmu. Komunikasi, katakan kiri kanan saudara, komunikasi ya dengan Tuhan. Melalui apa? Firman-Nya. Ya. Dan ayat 10 dikatakan Hakim-Hakim pasal 6 ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu. Ya, jadi Tuhan sudah berfirman kepada contohnya Gideon, akulah Tuhan. Enggak usah bingung, ya. Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Jadi diingatkan, dengarkan perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ada di mana? Di Alkitab. Sekali lagi, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Gak bisa kelari mana-mana. Maka ayolah, ya. Dan juga dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori. Jangan menyembah virus COVID-19, jangan menyembah hartamu, jangan menyembah uang sebagai mamon. Atau apa yang kau takuti yang menjadi Tuhan. Hari ini orang pada takut bukan kepada Tuhan mendekat, tetapi takut kepada virus COVID-19 yang menjadi Tuhan. Ya, alasannya banyak. Tidak keluar rumah. Mungkin ada orang tua di rumah tidak keluar rumah, tapi suruhan anaknya keluar dan pulang pergi. Atau terima tamu, atau suruhan ya beli apapun pakai tas kresek. Ya, saya katakan, saya punya teman, punya anak di Amerika. Di sana memang lockdown tidak keluar, di apartemen tidak keluar. Tetapi dia hanya order makanan lewat kantong plastik, diantar, dipegang, ya dikira bersih. Dia pegang mukanya, dari mana ketularan kalau enggak dari kantong plastik yang dipegang seseorang. Enggak bisa saudaraku. Ya, maka dengarkan firman Tuhan. Ya. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Yang engkau di dunia ini, di negerinya yang kamu diami ini. Masih ada Tuhan. Dan cara berkomunikasinya adalah membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, itu perkataan Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Lalu Tuhan yang selalu komitmen memerintahkan mengutus malaikatnya kepada Gideon. Demikian juga kita tanpa malaikat tapi roh Allah, roh kudus yang sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Membangun relasi, relation. Membangun suatu hubungan ya, dengan Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 12. Dikatakan demikian, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedangkan Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau. Katakan, Tuhan menyertai aku. Ya, ya pahlawan yang gagah berani. Itulah kata malaikat. Contoh bagi orang tua. Contoh bagi orang tua rohani. Ya, Ibu rohani kita, Ibu Vivi, ya, Ibu Arifin, selalu tiap pagi kirim penguat bagi saya, ya, untuk dimotivasi dengan kata-kata. Ya. Itulah Ibu rohani dan Bapak rohani yang baik. Atau orang tua kita, atau pendeta, atau rekan kita, kawan kita, sepekerja kita, pelayanan. Kita harus membangun yang baik. Perkataan yang baik dengan kata-kata yang kasih ya, dan benar. Di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan dikatakan sedangkan Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Kerja boleh, lakukan, ibadah harus. Ya, kita membuka ini dengan sesuai dengan SOP kesehatan pandemi COVID-19 yang dikeluarkan dari kabupaten tempat ini. Di Gresik ini, kita lakukan mulai masuk cuci tangan, pakai tidak bergerombol, pakai masker, gedung tiap selesai dipakai, mau dipakai disemprot. Maka saya katakan yang bawa anak kecil jangan pegang-pegang, nanti pegang mulut kena defektan, keracunan. Duduknya jaga jarak, saya tanya virusnya dari mana nularnya. Tetapi ada yang nggak ngerti, nggak dibilangin, nggak apa, sembunyi di rumah, di gua-gua kata ayat yang waktu lalu. Di minggu lalu. Dan dengan kubu-kubu di atas bukit-bukit. Ya tetap diserang orang Median. Tetap kena virus. Ke pasar seenaknya. Ya toh. Supermarket. Banyak hal. Belanja. Ya. Sembunyinya lain. Tapi ini disuruh bekerja. Tapi tidak sembunyi. Tapi memakai standar kesehatan pandemi COVID-19, new normal. Ya. Di sini jelas sekali mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan itu menyertai kamu, Tuhan itu menyertai engkau, Tuhan menyertai kita semua jemaat Rock Gresik, pengurus Rock Gresik. Ya memang kalau memang daerahnya kena PSBB lockdown tidak boleh keluar karena berdampak ya jangan. Atau diri Anda merasa meriang ya jangan datang ibadah, kasihan saudara yang lainnya. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya, itu yang pakai masker masih gak apa-apa, tapi WL Singer tolong jaga kondisi kesehatan. Karena Anda mengeluarkan uap. Ya, saya juga harus jaga kondisi. Ya. Jadi Tuhan menunjukkan, mengajarkan melalui malaikatnya kata-kata yang membangun. Amin. Kata-kata yang mengasihi, kata-kata yang benar, tidak hambar. Maka dikatakan hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang supaya tidak menyakitkan, tetapi orang itu tahu bahwa ini perkataan yang Tuhan perintahkan. Dan mereka akan bertobat dan mengikuti Yesus dan menjadi terang
garam dunia, bisa dirasakan, bisa dilihat. Ini loh orang percaya pengikut Yesus Kristus, tingkah lakunya begitu. Ya, jangan kacau gitu tingkah lakunya. Tetapi apa respon daripada Gideon? Sama saja seperti orang-orang seperti sering terjadi, dia mengecilkan dan kurang percaya sungguh-sungguh. Dan juga tidak merasa kalau sudah ada pertolongan dari Tuhan. Apalagi selalu menyalahkan Tuhan. Ya. Saya akan ingatkan, virus di mana-mana, penyakit di mana-mana. Tetapi Tuhan kalah sama durian. Yang hobi durian nggak tahu bahwa penyakit itu penyakit yang parah mengancam, yaitu stroke. Ya, makan enak, Tuhan kalah dengan makanan enak. Tuhan kalah makan dengan durian. Tidak berani ibadah ke gereja, takut kena virus COVID-19, tapi makan durian di rumah habis banyak. Sate kambing. Nggak tahu bahwa malamnya nanti dut atau konslet. Nggak sadar, yaitu stroke. Ya. S3-nya kayak Pak Bagus enggak apa-apa. Dokter. Nah S3-nya stres apa? Stroke, stop. Game over. Hati-hati. Hidupmu sia-sia. Berani datang ibadah memuliakan Tuhan, angkat tangan, puji-pujian. Wah dengan dahsyat, dengan jaga jarak, pakai masker. Nah itu. Sudah sembunyi di rumah, enggak ibadah. Kalau ada ibadah katoan pendek. Pakai sandal belum mandi kepet. Cuman tanya, "Ma, pisang gorengnya udah selesai? Kirim sini Ma sama kopi." Itu nonton YouTube, bukan ibadah itu. Kalau ibadah selayaknya, ya mandi bersih, wangi, pakaian yang sopan, supaya waktunya WL angkat tangan, berdiri, nyanyi. Jangan terus WL-nya ini enggak bener ini. WL-nya gini, singernya fals ini. Ngedrame kayak gini. Itu gak ibadah itu. Nyelidiki. Lah iya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo kita jangan selalu mengecilkan Tuhan, kurang percaya sungguh-sungguh, merasa tidak ada pertolongan Tuhan, selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, mengata-ngatai orang lain. Padahal Tuhan mengajak kepada Gideon, Tuhan juga mengajak kepada kita untuk supaya merasakan juga kalau Tuhan menyertai. Tuhan menuntun hidup kita. Kita dituntun ya enggak lepas masker, pasti jaga jarak karena Tuhan menuntun hidup kita, memberikan hikmat kita. Tuhan melindungi kita, bukan kita melindungi kita loh dengan iman, saya enggak pakai masker. Saya katakan pakai masker itu karena kita mengasihi orang lain. Supaya orang lain tidak tertular oleh apa yang engkau bawa. Mungkin Anda dari mana? Masuklah virus karena tubuh Anda sehat, Anda berbicara, lompatlah virus itu dan nempel di tangan atau di pipi, pegang muka. Kasihan dong orang itu. Maka pakailah masker. Tapi Anda tetap dilindungi Tuhan. Bukan sembunyi di gua-gua. Bukan sembunyi di kamar-kamar. Tapi ayo muliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan menuntun penuh dengan kebenaran. Tuhan menyertai. Jadi saudara Tuhan ingin supaya Gideon mempraktekkan, menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan minta kita mempraktekkan. Kita menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib. Orang yang kebanyakan seperti jawaban Gideon, seperti ayat ini saudaraku di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya. Nah, ini komunikasi yang hambar. Saudara. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, kan karena ketidaktahuan hambar jawab. Ya. Mengapa semuanya ini menimpa kami? Saya tanya, sudah dibelai enggak sama orang Median? Gideon belum. Ya, sudah ngomong gini. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Cengeng banget. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib
yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, yang diceritakan anak-anak Tuhan, begitu dahsyat di mana ini. Kata pendeta kesaksian ini di mana ini. Lebih lu. Ketika mereka berkata, saudaraku, bukankah Tuhan, ini malaikat berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Itu diingetin. Tapi balik lagi Gideonnya. Itu bukan suara Tuhan. Ketika mereka berkata, Gideon berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Ini nyemoni Tuhan. Saudara. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Enggak, Tuhan tidak pernah membuang kami. Dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Median. Enggak, Tuhan tidak pernah menyerahkan kita kepada virus, amin. Tuhan tidak pernah menyerahkan kita kepada kebangkrutan, kepada krismon. Tetapi Tuhan ingin mengajak saudara dan saya melakukan perbuatan yang ajaib. Amin. Karena Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang menyertai kita dimanapun. Tuhan yang menuntun kita. Ayo, jangan engkau tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi. Karena Tuhan ada dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Nah, saudaraku, itulah jawaban yang hambar Gideon. Ya, Hakim-Hakim 6 ayat 13. Karena ketidaktahuan Gideon. Katakan kiri kanan saudara, aku tidak mau jawab seperti Gideon. Ya. Karena aku tahu, ya, itu jawaban hambar kepada Tuhan. Sangat jahat. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu maha kuasa. Ya, ayo kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu Tuhan mengingatkan Gideon untuk mengalahkan dan memenangkan segala apapun yang dia hadapi. Demikian saudara. Saudara juga diingatkan oleh firman Tuhan bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan menyertai untuk mengalahkan dan memenangkan. Amin. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Apa dikatakan? Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Firman Tuhan jangan dibuat letterlah. Oh iya berarti nulung orang Israel. Tidak. Banyak orang ciptaan manusia yang harus kita selamatkan. Amin. Itu dari mana? Dari Anda menjadi contoh. Perkataan Anda, perbuatan Anda. Ayo Tuhan mengajak kerjasama. Supaya kita dapat memenangkan, menyelamatkan yang lain-lainnya. Kita nggak boleh egois. Ya. Lalu ya berpalinglah Tuhan. Lalu Tuhan itu ngiling ke kita, mengingatkan kita. Pergilah dengan kekuatanmu. Ya. Bukan akal dan pikiran kekuatan pribadi, tetapi ada kekuatanmu yang disertai oleh Tuhan. Yang dikatakan amin. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Kalau saudara berbicara Roma 8 ayat 28 itu bukan karena Tuhan terus langsung ikut. Tidak. Tuhan turut bekerja, tapi ada awalnya. Kita tahu sekarang dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau nggak mengasihi Tuhan mana bisa tuh. Dan kebaikannya bukan kebaikan Anda sendiri, tetapi kebaikan banyak. Ya, banyak bisa diartikan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ayo kita lakukan. Ya, kita saling tolong menolong, saling berkomunikasi, ya, saling menjalin relasi, hubungan antara satu dengan yang lain. Kita manusia ciptaan Tuhan. Ya, kalau ada yang belum mengerti, belum kenal Tuhan Yesus, berilah jawaban yang benar. Amin. Karena Anda tahu jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mau kembali ke rumah Bapa di dalam kerajaan surga, yaitu rumah Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu. Ya, ingat jangan salah paham dan gagal paham. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kuat, kita mampu. Ayo ajak yang lainnya. Kasih contoh yang lainnya. Jangan nakut-nakuti. Ya, dengerin kesaksian dunia, orang dunia, paru bolong-bolong kape,
paru complung lepas, bahaya virus ini. Ya kalau nggak ada Tuhan sih lepas paru-paru kita, saudaraku. Nggak iso ambekan. Ya. Kita mencontohkan bahwa Tuhan sudah menyertai kita, memberikan nafas, hidup. Amin. Kita bisa hidup sampai sekarang itu penyertaan Tuhan. Bukan tidak disertai oleh Tuhan. Karena kita lupa ya, selalu mengolokkan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, ayo berilah contoh. Ya. Kita harus menyelamatkan dan kita harus terselamatkan dari cengkraman virus COVID-19, kebangkrutan dan segalanya. Bukankah aku mengutus engkau? Kalau diutus Tuhan itu masuk kamar apa keluar? Keluar menjadi saksi. Tapi kembali lagi sesuai dengan aturan pemerintah yang lebih atas dari kita yang memimpin di Indonesia ini. Oke, berikutnya. Berbicara tentang connection. White God atau koneksi. Lagi-lagi Gideon tidak memahami, menyadari kalau Tuhan sebagai koneksinya atau connectionnya untuk menyelamatkan orang-orang lain supaya musuh dikalahkan juga. Itu masuk amanat agung, saudaraku. Pergilah jadilah seluruh bangsa muridku, baptislah ajari. Aku menyertai kamu, dahsyat saudaraku. Penyertaan Tuhan yang siapa lawan kita jika Tuhan menyertai kita. Buru-buru virus, siapapun. Ini contoh bukti ayat-ayat ini. Ya, serangan-serangan dari median-median, serangan-serangan dari keadaan kehidupan kita di dunia ini. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Ayo kita buat saksi menjadi amanat agung untuk menyelamatkan rekan-rekan kita yang belum terselamatkan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ya. Dengan apakah aku menyelamatkan diriku dan keluargaku? Bagaimana kita menyelamatkan saudara kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus? Sedangkan kita ketakutan, dengan virus saja takut. Bukan virusnya diuntal, saudara, bukan. Bukan ada orang yang wahing disedot, bukan. Tapi ikut aturan. Gereja sudah selalu disemprot gedungnya, bangkunya dipisah, masuk cuci tangan, mau sabun, mau hand sanitizer, dites, tutup, masker, dari datang gedung pulang, nggak boleh bergerombol. Kata Pak Bagus pengumuman, ya, setiap perkumpulan beribadah di minggu terakhir, minggu Mei, ya, pulang yang belakang duluan. Lu sudah diatur semuanya, jangan bergerumbul. Lu kok sih takut lu? Ya, kasihan dia lu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Padahal ya Tuhan itu sudah melindungi kita, ya, menyertai kita, memberikan kita ada kemenangan. Tetapi ya ini saudaraku ya, Gideon juga tetapi jawab kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Loh ya apa sih? Itu namanya ketidaktahuan. Enggak sih, jawabannya hambar. Tidak benar jawabannya. Ya. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Loh ya apa sih? Tuhan pakai Daud itu yang imut-imut. Ya, tapi tidak amit-amit. Cuman ada sedikit perbuatan yang amit-amit, saudaraku, jangan ditiru. Ya, Daud. Ayo saudaraku, sadar. Itulah jawaban Gideon. Jangan seperti Gideon kita menjawabnya. Tetapi Tuhan mengingatkan lagi. Dengan apa? Komunikasi kepada Gideon. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepadamu yang di rumah-rumah. Tuhan berfirman, ya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Tetapi Tuhanlah yang menyertai Anda yang di rumah-rumah, yang sembunyi di gua-gua, yang memasang kubu-kubu, yang di bukit-bukit. Ya kita nggak mencobai, Tuhan Yesus saja nggak mencobai kok.
Pada saat puasa diiming-iming suruh jadikan batu jadi roti, enggak mau. No, aku enggak mau nelen virus. Bilang gitu dong. Maka pakai masker, jaga jarak. Aku enggak mau nelen COVID-19. Enggak mau jadikan batu jadi roti. Kata punya iman, enggak berani. Ya, pakai Tuhan yang sudah mengajarkan. Kenapa Tuhan roh menjadi daging, firman menjadi manusia, memberikan contoh kehidupan Anda. Ya. Lompat dari bumbungan pada no. Aku udah, kata punya iman enggak apa-apa. Tunjukkan enggak pakai masker. Gereja ngapain dipisah-pisah kursinya, ngapain pakai hand sanitizer, ngapain pakai dites, entek duit dan segalanya. Hai, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Demikian juga diiming-iming. Dunia nggak bisa ke surga loh. Konglomerat sedunia jual dunia nggak bisa ke surga. Pakai pesawat yang tercanggih meleleh saudaraku. Hanya pakai Tuhan Yesus yang bisa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo saudaraku ya, sadar bertobatlah ya, karena Tuhan menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Median, engkau akan memukul kala virus COVID-19, kemiskinan, kemelaratan, ya, krismon. Makanya saya katakan, kalau Pak Arifin selalu kan iblis dikalahkan ini. Kalau saya krismon bisa dikalahkan dengan Kristus. Urapan kerajaan surga Tuhan Yesus. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Median itu sampai habis. Yang sering kita hadapi adalah selalu tidak mempercayakan hidup kita kalau Tuhan itu sudah menyampaikan melalui firman-Nya sebagai komunikasi atau communication seperti Gideon. Ayo kita dengarkan, kita lakukan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 17 sampai dengan 18. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu, firman-Nya aku akan tinggal sampai engkau kembali. Tuhan menanti kita. Tuhan menunggu kita untuk diajak bekerja sama. Tuhan sudah mengingatkan bahwa kamu itu loh koneksiku. Kalau kamu koneksi sama aku, siapa lawan? Tidak ada. Kamu akan menang menghadapi segalanya. Tetapi kamu hidup dengan aturan-aturan yang diatur oleh dunia yang ada adalah pemimpinmu, pemerintahmu. Ya. Sering saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya pernah dan banyak, tidak pernah, sering banyak. Setiap saya, ini loh ada Jumat, nggak ada gembalanya. Jawaban singkatnya langsung gini, aku tak doa dulu, kesuwen. Bulet ya, ternyata prakteknya bulet orang itu. Gak usah bulet. Perintah pergi, saya diperintah Gresik, berangkat. Semarang, Rintis, berangkat. Di mana? Berangkat, wis. Saya percaya Tuhan menyertai untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan saya. Ya, nah, ayo. Kita nggak usah minta Tuhan berikanlah tanda-tanda dan segalanya. Ada contoh. Karena Tuhan sudah menjawab, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Nggak usah kesuwen, buang waktu. Ya, amin. Tuhan menunjukkan kalau ada connection atau ada komunikasi, ada koneksi dengannya. Demikian juga Tuhan kepada kita semuanya. Tuhan itu kita punya koneksi, kita punya rekan yang dahsyat, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi dan manusia. Dulu saya pejabat, kalau punya koneksi pejabat selalu menang, selalu mendapatkan proyek. Tapi sekarang koneksi saya adalah Tuhan Yesus, amin. Oke, karena waktunya yang sangat bekerja kejar-kejaran, Hakim-Hakim pasal 6, 19, 22 dibaca sendiri, itu tentang Gideon menyiapkan dan memberikan suatu persembahan. Dengan Tuhan memang ada korban persembahan. Ibadah datang korban persembahan, angkat tangan korban persembahan, memuji korban persembahan, mendengarkan firman korban persembahan. Perpuluhan
ketaatan, menabur persembahan, korban dan segalanya banyak. Lakukan itu. Tuhan pasti turut bekerja dalam hidup karena engkau mengasihi Tuhan. Nah, kalau sudah paranoid, nanti pendetoi kena virus COVID nih. Ya, padahal karena bungok-bungok seri. Kasihan deh lu. Sebagai aplikasi buat saudara. Sebagai aplikasi buat saudara. Sudahkah Anda memiliki hubungan dekat dengan Tuhan? Sudahkah Anda memiliki hubungan dekat dengan Tuhan? Sebagai relasi atau relation melalui firman-Nya. Hai, di GPI Rock sekarang lagi digiatkan. Saya sih kalau ngomong baca Alkitab ya dari kejadian Wahyu bolak-balik dan sekarang bulet-bulet di tengah-tengah enggak mari-mari. Ya toh, tapi begitu anak-anak kita ya memberikan ide baca Alkitab, yo melok mulai dari Matius lagi gitu ya. Ya biarpun kita bogang-bogang karena waktu ya, tapi kan nyusul ngejar di belakang. Saya banyak kosongnya, banyak dapat 1 poinnya. Yang lainnya 3 gitu. Ya, saya 0, 1, 0, 1 kadang-kadang tak ropel langsung 6 ayat gitu, tak masukin baru dapat 3. Ya enggak apa-apa ya, gimana lagi. Ya, yang penting usaha ya dan mau. Kayak kemarin buat firman, merenungkan firman dan segalanya. Berapa firman? 3 firman ini ya, jadi 1. Ya. Untung tentang Pentakosta hari keduanya Pak Bagus. Kalau Pak Bagus, enggak Pak, Bapak aja, waduh. Ya, gitu. Tapi juga baca firman, tapi tetap taat, saya harus store gitu ya di pembacaan Alkitab. Oke. Jadi kita harus melalui firman-Nya itu kita berkomunikasi ya, karena kita ada hubungan relasi dengan Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengalami Tuhan secara pribadi melalui firman-Nya? Bagaimana Anda bisa mengalami Tuhan secara pribadi melalui firman-Nya? Sampai Tuhan menjadi koneksi Anda. Sekali lagi saya punya koneksi penguasa Indonesia nomor 1 dulu. Waduh, menang tok saudaraku, jujur. Apalagi Tuhan. Ya. Apalagi Tuhan. Enggak ada kalanya. Kita enggak, Tuhan itu dibandingkan dengan Duren tadi loh. Ya. Padahal ini Median ini, orang Median kalau nyerang biarpun di pengirikan anggur dan segalanya, kalau mau dibom, mau diserang kena. Ya, tapi Gideon tidak mati, saudara. Menang terus oleh penyertaan Tuhan. Tapi pada saat itu orang tuanya ngajari salah. Jangan sampai kita ngajarin kepada orang lain dengan tutur kata yang hambar, tapi sampaikan dengan jawaban yang benar. Amin. Yang membangun, yang menguatkan. Supaya tahu bagaimana hubungannya kita dengan Tuhan, karena kita punya koneksi Tuhan. Komitmen apa yang Anda, sekarang kita komitmen apa yang Anda bisa lakukan setelah dapat komunikasi dengan Tuhan atau communication with God dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan yang benar untuk supaya semakin mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan Anda bisa, aku percaya Tuhanku dahsyat, tetapi Anda tidak melangkah. Halo? Buktikan. Tidak melawan aturan pemerintah. Datang ibadah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Semuanya kita lakukan. Karena Tuhan selalu menyertai. Amin. Engkau pasti dilindungi. Ya. Hari-hari gini mau sembunyi di lubangnya semut aja, lolos virusnya, melarat kena krispon, gak bisa makan. Atau stres karena apa? Ekonomi. Matinya karena stres, bukan karena kena virus. Matinya ketakutan, kekhawatiran, saudaraku ya. Hati-hati. Ya. Sekarang komitmen yang harus Anda lakukan setelah komunikasi dengan Tuhan atau communication dengan Tuhan, kita tahu. Katakan di dalam keluargamu, kiri kanan, aku tahu. Aku tahu. Ya. Aku tahu apa? Hakim-Hakim pasal 6 ayat 23 sampai 24.
Kita harus komitmen dengan Tuhan. Kita harus merasakan itu semua. Kita harus lakukan, kita praktekkan. Tuhan turut bekerja dalam hidup. Kita punya kuasa, kita punya kekuatan, kemampuan. Hakim-Hakim pasal 6, saya tutup dengan ini. Ayat 23, 24. Pemain musik silakan siap. BL Singer. Dikatakan tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya. Berkomunikasilah Tuhan lagi kepada kita. Tuhan berkomunikasi, ada dalam hidup kita. Tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah. Anda bisa langsung komunikasi dengan Tuhan. Ya, karena Anda koneksi dengan Tuhan. Anda ada relasi dengan Tuhan. Maka dikatakan, selamatlah engkau. Katakan amin yang di rumah. Selamatlah engkau. Jangan takut. Engkau tidak akan mati. Enggak mati, saudaraku. Kita biarpun kena kanker, mau kanker kantong kering, mau kanker penyakit, mau penyakit yang begitu dahsyat, ya atau apapun, enggak mati kita. Tubuh kita yang mati, tapi roh dan jiwa kita masih hidup, yang sudah katakan amin. Bahkan kita berani ya membawa kesaksian Tuhan yang dahsyat. Ayat sudah komplit kok di Alkitab. Upahmu besar, mahkotamu lengkap dalam kerajaan surga nantinya. Maka jangan takut, engkau tidak akan mati. Yang percaya katakan amin. Lalu apa yang dilakukan Gideon? Ayat 24, kita harus lakukan juga. Lalu Gideon mendirikan misbah di sana bagi Tuhan. Dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Misbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota Abiezer. Saudaraku, dirikan misbah dalam hidupmu. Dirikan misbah dalam rumah tanggamu. Ya. Tubuhmu sekali lagi bait Allah. Tempat roh Allah. Tempat Roh Kudus ada dalam hidupmu, maka bangunlah misbah itu. Dirikan misbah itu. Tuhan mengingatkan. Dan namainya misbahmu itu. Apa? Tuhan itu keselamatanku. Tuhan itu keselamatanku. Tuhan itu siapa? Yesus Kristus itu keselamatanku. Tuhan itu keselamatanku. Tuhan Yesus keselamatanku. Ya, tidak pakai itu kan. Jadi Tuhan Yesus keselamatanku. Karena itu Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ya, jadi berdirikan itu. Hari ini sampai akhir zaman, sampai engkau dipanggil Tuhan, engkau menjadi pemenang yang sudah katakan amin. Dan mahkotamu lengkap. Upahmu besar dalam kerajaan surga. Karena engkau menyelesaikan pertandingan dan engkau menjadi juara satunya. Masuk garis akhir finish. Tuhan memberkati. Sediakan roti dan cawan di rumah masing-masing. Untuk melakukan perjamuan kudus. Kau izinkan sesuatu terjadi. Mari petugas perjamuan kudus. Ku percaya semua untuk kebaikanmu, bila Tuhanmu telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin tetap berkomunikasi dengan Engkau Tuhan, supaya tahu apa yang harus kami lakukan pada saat kami di negeri yang kami duduki, yaitu dunia. Pada saat kami masih di dunia ini, di bumi ini, kami tidak menyembah ilah-ilah lain, tetapi menyembah Engkau Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Maka kami materaikan firman-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau adalah relasi bagi kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan mengajak koneksi. Jika kami memiliki koneksi dengan Tuhan, tidak ada yang melawan bagi kita. Tetapi kami punya komunikasi dengan Tuhan. Kami tahu apa yang harus kamu lakukan. Tidak ngawur. Karena Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Kami hidup sesuai dengan tatanan Tuhan. Konsep Tuhan, gambar Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu materaikan dalam kehidupan kami. Demikian juga kami akan melakukan suatu ketaatan 2000 tahun lebih yang lalu. Setiap berkumpul, Tuhan memerintahkan, hendaklah memecahkan roti dan meminum cawan. Membuktikan persekutuan dengan tubuh dan darahku. Kamu mampu dan kamu kuat, kamu ditebus. Kamu dimurnikan, kamu diselamat oleh darahku. Dipatahkan kutuk. Tabur tuwe, dipatahkan oleh darah Kristus. Kami percaya, kami imani itu. Maka layakkan kami semua, kuduskan hamba-Mu yang melayani, kuduskan hamba-Mu yang memimpin. Dan kami semua yang melakukan perjamuan kudus. Supaya menjadi berkat kehidupan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami akan lakukan semuanya itu dengan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari silakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Yang sudah menerima roti dan cawan, silakan berdiri. Dan yang di rumah silakan berdiri. Kita bersiap untuk perjamuan kudus. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya, kami mengimani, kami mampu karena kami tetap bersekutu dengan Tuhan. Kami taat dan setia, kami beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami angkat roti yang sudah terpecah-pecahkan lebih dari kepala kami. Bukankah roti yang sudah terpecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakanlah dalam nama Tuhan Yesus makanlah. Nyukapan darah Kristus, darah perjanjian baru. Menebus, menyelamatkan, menguduskan, membenarkan, mematahkan kutuk, tabur tuai dan segalanya. Kami dibuatnya menjadi pemenang oleh tubuh dan darah Kristus. Imani angkat lebih tinggi dari kepalamu. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya diucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Katakanlah dalam nama Tuhan Yesus, minumlah.
Angkatlah kedua tangan saudara, menyatakan percaya bahwa Roh Allah ada dalam hidupmu, membela engkau, mengarahkan, menuntun, menyertai, dan engkau akan memberikan suatu jawaban yang benar. Bukan jawaban yang hambar, tapi jawaban yang kasih, perkataan kasih untuk menyelamatkan seluruh bangsa dengan jawaban-jawaban yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari yang bertugas. Baik, shalom saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kembali buat kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kita dalam ibadah minggu pertama bulan Juni 2020. Saya percaya kita semua pasti akan dimampukan Tuhan melewati bulan ini dalam tuntunan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kita terus berdoa supaya Bapak Gembala senantiasa ada dalam berkat kemurahan Tuhan. Baik saudara kasih Tuhan, kita akan kembali memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Saya minta untuk yang bertugas untuk mempersiapkan diri dalam persembahan, dan Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan persembahannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Allah yang sudah kami dengar dalam kesempatan saat ini. Kami percaya setiap firman Tuhan yang kami dengar memberikan tuntunan kami yang terbaik, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki komunikasi dengan Tuhan. Dan kami percaya keintiman kami dengan Tuhan akan membuahkan pertolongan tepat pada waktunya. Memberkati Bapak Gembala yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan juga memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, saat ini kami memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang akan kami berikan, dan kami yakin percaya Allah sumber berkat, sumber rezeki akan mampu memberkati kami semuanya, baik dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha, bahkan apapun yang sedang kami rencanakan, semuanya ada dalam campur tangannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Persembahan diberikan dan kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 fatsal. Yang fatsal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang fatsal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat, pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu.
meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya, tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati pasal pertama dan kedua, langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu, tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya Corona Recon. Apa itu? Ya, divorce because of corona. Karena tinggal di rumah. Kan gaya hidup orang Jepang itu yang penting tuh office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum, pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan, warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang pasal pertama, langsung saja pasal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup nih penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan suara gembala. Dan saya akan sampaikan beberapa informasi buat kita semuanya. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, bulan Juni 2020. Dan karena kemurahan Tuhan, mulai minggu yang lalu kita sudah memulai ibadah kita di gereja. Dan kita laksanakan masih dalam ibadah minggu pagi. Sampai nanti kita menunggu perkembangan untuk misalnya ada pertambahan ibadah, nanti akan diinformasikan dalam grup Ministry Gresik. Saya percaya setiap saya dan saudara selama punya kerinduan, pasti di sana akan Tuhan campur tangan dalam segala perkara. Terus berdoa untuk pemulihan Indonesia, terus berdoa untuk pemulihan kota Gresik, dan kita terus yakini bahwa dalam waktunya Tuhan, nanti kita akan kembali bisa beribadah bersama-sama secara keseluruhan ada di tempat ini. Dan saya informasikan bagi Bapak Ibu yang memang karena ada faktor usia atau mungkin sakit yang tidak bisa ibadah ke gereja, tetap kami sediakan ibadah dalam bentuk live streaming. Dan saya percaya kesungguhanmu mencari Tuhan pasti akan membuahkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Dan informasi berikutnya, hari Rabu ada komsel gabungan di tempat ini, di gereja, jam 7 malam. Saya harapkan semua komsel, 3 kelompok komsel, bahkan komsel youth remaja juga bisa hadir bersama-sama untuk kita komsel gabungan di gereja jam 7 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kembali mengundang semuanya yang bisa bangkit berdiri. Saya undang bangkit berdiri. Kita boleh tutup ibadah pada saat ini. Kita pujikan O Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih tinggi lagi, kita
kita pujikan pujian. Dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua berdoa kepada bangsa dan negara ini. Tuhan ampuni bangsa negara kami, dan kami percaya negara kami dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, maka kami dibuatnya menjadi pemenang. Dan kami memang tahu kami harus berdampingan, kami harus menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Engkau Tuhan. Maka kami tetap melakukan sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dibebaskanlah virus COVID-19 dan dapat perlindungan kingdom protection bagi bangsa dan negara ini, dan dijauhkan dari krismon, diberkati secara harta dan ekonomi, dimenangkan demi kemuliaan nama Tuhan. Dunia juga demikian Tuhan. Tuhan pulihkan. Dan kami percaya, kami sendiri daripada jemaat GPI Rock dikuatkan, dimampukan oleh karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan turut bekerja atas kasih kami yang setia akan Engkau, yang melakukan ibadah kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, maka dibuatnya berhasil. Tidak ada kekurangan satu apapun dalam ekonomi, maka berkat yang berkelimpahan terjadi dalam ekonomi kami. Dalam kesakitan, penyakit apapun, virus apapun, dalam nama Tuhan Yesus kami dengking tidak akan ada dalam tubuh kami. Kami mendapatkan kingdom protection, perlindungan dari Tuhan, dijauhkan dengan kuasa gelap apapun juga. Karena Tuhan ada dalam hidup kami, yaitu Roh Allah, Roh Kudus yang memimpin dan yang menuntun kami. Maka kami dapat berbahagia, damai sejahtera, sukacita, keharmonisan, kesatuan menjadi tubuh Kristus. Tuhan adalah kepalanya. Maka kami menerima berkat yang sempurna. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Terimalah berkat itu hari ini sampai Tuhan panggil kami semua, atau Tuhan datang yang kedua kali. Terimalah dan katakan amin. Tuhan memberkati kalian semua, berjaga-jaga dan kondisi kesehatanmu, pakai masker, jaga jarak, jangan bergerombol. Tuhan memberkati.